Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di kelas 4, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang puisi dan juga siklus hidup hewan. Disimak baik-baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dengan kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kemudian untuk ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasarnya 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Kemudian 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya terdapat rima, irama, ritme, dan juga lirik pada setiap barisnya. Puisi dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh dengan makna. Adapun ciri-ciri puisi sebagai berikut. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang beraturan. Yang kedua, puisi bermakna konotasi atau kiasan. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Contoh pembacaan puisi. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan aku lelah mencari ilmu. Takkan aku terpangku tangan saja demi mencapai cita-citaku. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum itu, coba kalian lihat samping kanan dan samping kiri ibu. Sudah kalian lihat? Dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa hewan sebagai salah satu makhluk hidup dapat berkembang biak, di mana perkembangbiakan tersebut termasuk ke dalam siklus hidup hewan. Apa ya siklus hidup hewan itu? Nah, siklus hidup hewan atau yang biasa disebut dengan daur hidup merupakan perjalanan makhluk hidup atau hewan dari ia lahir sampai mati. Nah, tahukah kalian? Pada daur hidup hewan bertelur dan hewan melahirkan terdapat perbedaan loh. Lalu, apa ya perbedaannya? Nah, pada hewan yang bertelur terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, anak hewan yang bertelur yang baru menetas hampir terlihat mirip dengan induknya. Contohnya seperti ayam. Mengapa ayam? Coba kita lihat pada gambar di samping. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk fisik yang hampir sama dengan induknya, yang membedakan hanyalah ukuran. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua, yaitu anak hewan bertelur yang baru menetas hampir terlihat tidak mirip dengan induknya. Contohnya, lihat sebelah kanan ibu. Di situ terdapat hewan angsa. Anak hewan angsa yang baru menetas memiliki bentuk leher yang lebih pendek dibandingkan dengan induk angsa biasanya. Jadi, mengakibatkan anak angsa tersebut terkesan lebih mirip dengan hewan bebek.
Sedangkan untuk anak hewan yang baru dilahirkan hampir mirip dengan induknya. Contohnya seperti hewan kucing. Coba lihat di samping kanan. Bentuk fisik anak kucing dengan induknya memiliki kesamaan, yang membedakan hanya ukuran dan bulunya saja. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup yang mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk pada hewan dimulai sejak ia menetas sampai menjadi dewasa. Nah, adapun daur hidup tanpa metamorfosis berarti semasa hidup hewan tidak mengalami perubahan bentuk pada hidupnya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti hewan ayam dan juga hewan kucing. Karena kedua hewan tersebut memiliki anak yang memiliki fisik hampir sama dengan induknya. Yang membedakan hanya ukuran dan bulunya saja. Nah, sedangkan untuk daur hidup yang melalui metamorfosis berarti hewan tersebut mengalami perubahan bentuk di dalam hidupnya. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa maksud dari metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna itu dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian menjadi pupa dan hewan dewasa. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, yaitu dimulai dari telur, menjadi nimfa, dan menjadi hewan dewasa. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari metamorfosis sempurna terlebih dahulu. Yang pertama, contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Mari kita lihat gambar di samping. Pada metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu nyamuk. Nyamuk juga dimulai dari telur, kemudian larva, menjadi pupa, dan yang terakhir nyamuk dewasa. Sekarang, setelah kita melihat contoh dari metamorfosis sempurna, kita lanjut kepada metamorfosis tidak sempurna. Adapun contohnya yang pertama, yaitu hewan belalang. Coba kita lihat metamorfosis belalang di samping. Dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau belalang muda, dan kemudian menjadi belalang dewasa. Yang kedua, itu adalah capung. Coba kita lihat di samping. Metamorfosis capung dimulai dari telur, kemudian menjadi capung muda, dan berakhir menjadi capung dewasa. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.